mengallah terus jadi ngalah belum sosial lah. Tapi intinya begini, peradaban Lemurian sama Atlantis itu kalau dalam dunia pewayangan disebut Amarta dan Astina. Jadi Amarta itu di sini, jadi mukswanya Raja Amarta yaitu Puntadewa Putra Yudhistira itu di Gunung Semeru. Kalau Astina letaknya di India. Jadi bukan orang Jawa mentransfer cerita pewayangan Ramayana dan Mahabharata ke Indonesia, bukan. Orang India nulis mengenai kerajaan-kerajaan di sini, kemudian diambil kembali oleh kita, dan itu semua tentang kita. Jadi nanti yang bisa menyelamatkan Indonesia adalah manusia yang punya watak Raja Amarta, yaitu Puntadewa tadi. Ya, terakhir sekali, puncak peradaban Lemurian ini sedemikian tingginya sehingga manusia menjadi sangat independen. Karena dia punya hubungan, dia bisa ngomong sama binatang, dia bisa punya hubungan komunikasi dengan berbagai macam makhluk Tuhan. Maka lahirlah kelak di Jawa yang kita kenal Jawa sekarang ilmu yang namanya Katuranggan, yaitu ilmu tentang watak manusia yang diidentifikasikan dengan watak binatang. Ilmu Katuranggan inilah ilmu utamanya Soeharto untuk bisa memerintah paling lama di Indonesia, di samping satu ilmu yang lain yang namanya Pranoto Mongso. Jadi kalau mau jadi presiden Indonesia harus menguasai Katuranggan dan Pranoto Mongso. Gitu ya. Ini belok sedikit. Sedemikian tinggi peradabannya sehingga manusia sangat independen. Akhirnya yang menjadi korban adalah hubungan laki-laki perempuan. Sehingga kenapa kita berkeluarga? Karena kita butuh teman permanen, betul kan? Kita butuh teman permanen, butuh menangis, butuh mengeluh. Yang permanen, tidak dalam-dalam kita mengeluh. Maka kita butuh istri, kita butuh suami, kita butuh anak untuk menyandarkan jiwa kita, kan begitu. Nah, orang yang mandiri seperti manusia peradaban Lemurian ini, dia tidak membutuhkan itu, maka yang hancur adalah keluarga. Nah, keluarga hancur di kerajaan Lemurian. Orang main seks itu begitu independennya sehingga kapan saja ketemu cewek dia bisa main. Begitulah puncak peradaban Lemurian pada waktu itu. Sehingga ini yang membuat Tuhan marah. Maka Tuhan mencairkan es dari kutub utara, sehingga terjadilah banjir yang disebut banjir Nuh. Dan begitu. Jadi kita itu sudah hidup sebelum Nabi Nuh. Jari sopo cak, ya jariku. Tidak usah dipercaya, tapi pokoknya didolai api ini gawe ini. Pokoknya begitu itu. Ya bagaimana mau cari kepustakaan? Ya tidak ada. Kepustakaan bagaimana? Tapi itu yang membuat saya optimis kepada Republik Indonesia. Serusak-rusaknya orang Indonesia, ada satu nilai tertinggi yang Indonesia unggul dari semua bangsa dan negara yang lain, yaitu nilai keluarga. Meskipun kita jambret, maling, preman kayak apapun, tapi kita baik sama anak istri kita. Kita khusyuk sama keluarga, betul tak? Ya ada yang nyeleweng biasa. Ya tetapi kita tetap mendem jero mikul dhuwur itu benar-benar. Ya teman-teman sekalian, ini yang membuat Tuhan tidak akan, insya Allah tidak akan memberi azab seperti yang Anda khawatirkan. Indonesia akan diselamatkan oleh Allah karena Anda masih oke sama anak dan istri Anda. Dan itulah prinsip Islam, ku anfusakum wa ahlikum. Ini urainya sangat panjang, sangat besar, dan sampai yang konkret-konkret, tapi kita tidak punya waktu. Kita akan melihat potongan tikungan iblis yang sebenarnya juga bicara mengenai hal itu. Nanti kalau sampai ke Nabi Nuh, nanti Anda sampai ke iblis, Anda sampai ke binatang Balkadaba. Iblis itu ikut naik perahunya Nabi Nuh, gandolan atau dia gandolan itu apa bahasa Indonesia? Bergantungan di ekornya binatang yang namanya Balkadaba. Nah, kapan-kapan saya akan bikin drama yang judulnya Balkadaba, karena iblis ingin mengejek Nabi Nuh. Jadi setelah dia ketahuan, loh kamu di sini, kata Nuh, iya, masa tidak boleh ikut, saya kan juga ingin selamat. Ya, tapi ngapain kamu di sini? Ya, kasih selamat lah, sampai bisa menyelamatkan banyak orang. Berapa sih ini yang sampai selamatkan? Nuh, gitu. Ya 350 orang lah kira-kira sama binatang-binatang ini.
Terus yang tenggelam berapa? Wah, yang tenggelam enggak terhitung banyaknya. Kalau gitu umatmu sama umatku lebih banyak mana? Itu kata iblis. Ngerti maksudnya? Yang tenggelam itu kan umatnya iblis. Yang tidak tenggelam ikut perahu Nuh itu umatnya Nabi Nuh kan gitu. Itu ejek-ejekan antar Nabi dan iblis itu asik mengasihkan. Itu banyak. Disitulah mulai tercipta yang namanya tikus, yang namanya babi, dan sebagainya, banyak ceritanya. Tapi yang satu ingin saya ceritakan untuk terakhir. Disitulah awal mulanya sapi itu berjalan menggelengkan kepala. Karena perahu terbatas, maka populasi harus dihindarkan. Maka semua alat kelamin binatang-binatang disimpan di dalam gudang. Setelah banjir reda, mereka keluar dari kapal, baru mereka boleh mengambil alat kelaminnya. Tapi karena binatang tidak bisa diatur, akhirnya mereka royoan, yang larinya paling cepat dapat paling gede. Nah, itu namanya kuda. Terus kuda dapat yang paling gede, yang dia keluar duluan dari gudang. Sapi baru tuh kudu baru masuk, kudanya udah keluar dan dapat gede, sapinya lulu. Nah, itu sapi geleng-geleng. Yang terakhir ini karangan saya sendiri.